Hai guys, balik lagi sama kami. saya Jose. Dan saya Keja. Hari ini kita ada satu hal yang baru. Salah satu artis di gereja kita. Penasaran? Mari ikut kami. Nah, ini guys, jadi guest star kita pada hari ini. Perkenalkan dulu. Halo. Halo, my name is Nico. Halo, saya Nini. Nah, jadi kita hari ini akan bicara tentang seputar musik. Kan kalian pasti sehari-harinya pasti suka musik kan? Dengarkan lagu setiap hari. Nah, jadi kita akan bicara tentang musik di gereja sama di dunia sekuler. Jadi untuk Koniko dulu, sejak kapan Koko main pelayanan di gereja? Oh, kalau saya sih main di gereja itu mungkin 12 Desember tahun 2000 sekitar tahun 2000-an. Wah, diingat sekali ya tanggalnya 12 sampai Desember ada. 2000-an. Yang tanggalnya sih 12 Desember. Kalau saya ini Kalau saya sih bulan tanggal nggak inget sih, cuman tahun kalau nggak salah 2012. Berarti udah lama ya, sekarang kan udah tahun 2020. Jadi iya sih udah lumayan lama. Apalagi kalau misalnya dari 2000-an, dari kayak Koniko, aku baru lahir kayak gitu. Mungkin Jose berapa tahun kemudian baru lahir gitu ya. Jadi pasti banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka ini, karena banyak pengalaman yang mereka sudah lalui selama ini. Nih buat kalian berdua nih, gimana sih menurut kalian pada saat, kan kalian sama-sama pelayanan nih di gereja, gimana sih kalian pada saat pelayanan di gereja, apa hal yang memutuskan kalian untuk ikut pelayanan dalam ke gereja gitu? Awal mulanya sih saya iseng-iseng aja. Waduh, iseng-iseng jadi berkat ya? Iseng-iseng, iya, iseng-iseng isi Berhadiah. acara. Ya gitu deh. Pokoknya. Akhirnya saya kecemplung deh di situ. Kecemplung. Oke, kalau Chen ini gimana Chen? Kalau saya pribadi awalnya tuh gara-gara bakat, bukan bakat sih, hobi nyanyi, itu hobi main musik. Terus habis itu ada komunitas untuk menyalurkan bakat. Tiba-tiba waktu di gereja tuh pas ada bagian pelayanan yang kosong, pertama kali diajak. Jadi rasanya kayak ada tempat untuk nyalurin hobi. Itu berawal dari hobi. Luar biasa ya, hebat. Pasti ada banyak hal suka duka yang mereka lalui. Percaya atau nggak percaya, pasti itu percaya saja. Nah, ini Coba, jadi iya nih, gimana nih menurut kalian suka duka sama kalian Suka duka. pelayanan dari Koniko apa, dari Chen ini apa gitu? Suka dan duka dalam pelayanan itu sih relatif sih sebenarnya. Tuh, Relatif dalam artian tergantung dari kita menyikapi suka dan duka dan keadaan tersebut. Contohnya yang sekarang yang mau ditanya yang seperti apa, kayak gitu. Kalau memang suka ya suka sih. Kita ngumpul bisa dapat ilmu lagi tiap hari, kita belajar lagu-lagu yang baru. Terus kita bisa salurin bakat dari situ yang positif yang pastinya. Daripada kita ngisi hari-hari yang nggak positif, lebih baik kita bantu pelayanan kayak itu. Jadi bisa otomatis kita bisa jadi berkat bagi banyak teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau dukanya sih ya mungkin kita banyak hilang waktu sih, yang pada saat masih muda mungkin hari Minggu kita selesai gereja mungkin bisa nonton bioskop. Tapi kan kalau kita pelayanan ada jadwal pelayanan nggak bisa. Banyak sih, itu sih salah satu contoh-contohnya. Harus bayar harga. betul. Gimana Jadi Chen? kalau saya dulu waktu pertama kali bergabung itu posisinya saya masih single. Waduh, berarti sekarang udah nggak single lagi guys. Jadi kalian nggak boleh lagi. Jadi kebetulan yang di sebelah saya ini itu dulu mantan pacar saya. nah, sekarang jadi Suami saya. Jadi waktu itu kami pacaran kayak gitu, karena ya ini sama-sama pelayanan kan, jadi intens untuk bertemu. Terus kami pelayanan, kami juga pacaran juga. Nah itu kalau dibilang suka, semangat lah, namanya satu pelayanan sama pacar ya. Ketemu pacar terus intens gitu kan. Nah terus
ketemu teman-teman juga banyak, bisa sharing dan sebagainya kayak gitu. Itu sukanya sih. Sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi mana dulu ya, kalau misalnya suka dalam kehidupan kami untuk pribadi, ya sukanya mungkin dalam hal itu. Tapi untuk dari sisi rohani kayak gitu, itu kita benar-benar bertumbuh dalam pelayanan di dalam gereja kayak gitu. Itu bukan sekedar untuk pelayanan datang isi jadwal pelayanan, bukan. Tapi di sini rohani kita dibentuk kayak gitu. Itu sukanya di situ gitu. Nah kalau dukanya, duka dari sisi pribadi ya. Banyak kayaknya ya. Kami kan sempat putus kayak gitu. Kami sempat putus. Jadi waktu putus itu waktu pelayanan tuh tidak enak rasanya. Berarti solusinya adalah Hah? waktu pelayanan nggak boleh pacaran. Itu kalau Tuhan sudah kasihkan jodoh di dalam satu pelayanan, kita mau ngomong apa coba kan. Nah waktu itu kita sempat putus, jadi pelayanan itu rasanya kayak sedih, kayak apa kan, karena kita emang masih manusia biasa ya, jadi kita kadang baper kayak gitu ya, dan perasaan kan. Apalagi cewek ya, Cek. Nah, apalagi cewek kan kayak gitu, terus juga komunikasinya nggak bagus kayak gitu, kadang-kadang bukan gitu. Tapi karena dalam hal yang sekarang kami sudah jadi suami istri kan, itu dukanya mungkin waktu untuk anak jadi berkurang gitu. Jadi kan kalau kita pelayanan otomatis anak itu kan nggak ikut kita pelayanan kan, karena anak kami masih kecil. Terus habis itu juga waktu sama anak berkurang karena kami harus latihan, harus sibuk di gereja, persiapan ini itu kayak gitu. Jadi untuk main sama anak tuh agak berkurang. Tapi ya pinter-pinter kita lah jadi orang tua, gimana bisa membagi waktu antara untuk keluarga, untuk anak, untuk pelayanan kayak gitu. Oh, jadi gitu ya. Terus kan Cece sama Koko ini sering juga main musik di dunia sekuler kan. Dia yang ini Ini masternya. master. Penasaran nggak sih mereka kira-kira main musiknya apa? Kayaknya kita harus kasih tahu deh, kira-kira kalian tuh main musiknya tuh musik apa Musik gitu? apa? Drum kah? Apakah Alat gitar, musik bass atau apa gitu? Coba Koko Niko apa? Bisa main apa? Kalau saya sih puji Tuhan bisa sedikit-dikit hampir semua alat musik bisa saya mainin. Wow, Tapi multi-talent, guys. lebih konsentrasi ke bass sih sebenarnya, bass. Itu aja sih. Ini Kalau saya tuh ini kebetulan dulu kuliah ngambil jurusan musik. Jadi memang mayornya di piano sebenarnya. Tapi kan cuman kalau di gereja itu kita kan nggak lihat buku, istilahnya tuh nggak terpatok sama buku kan. Jadi karena hobi nyanyi juga, jadi aku lebih serius ke untuk nyanyi daripada main musik, sebenarnya kayak gitu. Nah jadi apa? Kalau piano tuh sebenarnya kalau Ani ngomong dia lebih master daripada saya. Karena jam terbangnya lebih banyak. nah jadi terus mau nanya ini saya sama Koko. Apa bedanya sih pelayanan di gereja sama main musik di dunia sekuler gitu? Apa bedanya? Oh, kalau pelayanan sama main di dunia sekuler itu sangat banyak berbeda sih. Yang pertama, kalau kita memang kita pelayanan di bukan pelayanan sih, kita sekuler, main sekuler di luar, kita nggak ada skill, nggak bisa rapi mainnya, itu nggak ada ampun sih. Kita bakal nggak dipakai orang lagi kayak itu. Tapi kalau di pelayanan misalnya, oh ya ada yang motivasi, kamu bisa, ayo belajar lagi. Kita salah satunya ya disuruh belajar kayak itu. Nah, jadi kita benar-benar di situ, kita di dalam dunia pelayanan kita dikasih motivasi dan kita benar-benar disuruh belajar sehingga kita bisa untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau kita main di dunia sekuler, kadang-kadang ya saling sikut kayak gitu. Bacanya ini apa bedanya? Sama sih, maksudnya tuh kayak kalau misalnya kita main di dunia sekuler kayak gitu, itu apa dicari orang yang paling menonjol kayak gitu, karena kan itu daya jual mereka kan. Jadi waktu kita di dunia sekuler, kita tuh cari orang yang ngefans sama kita kayak gitu, kayak kasih kita apa applause kayak gitu, terus kasih kita penghargaan lah, pokoknya kita cari kayak orang tuh respect sama kita gitu, cari apa yang kita apa
kita tampilkan di atas panggung ini itu untuk menghibur mereka, entertain mereka, dan mereka puas kayak gitu kan dengan hasilnya. Nah, sedangkan kalau di pelayanan itu kita tujuannya kan bukan memuasin mereka, tujuan kita memuasin Tuhan. Jadi itu sangat berbeda karena kalau misalnya di dunia sekuler itu semakin kamu pintar, semakin keahlian kamu yang keluarin itu banyak, bayaran kamu makin gede gitu. Justru di dalam dunia pelayanan bahkan kamu kalau bisa itu kasih ke Tuhan itu nggak dibayar sama sekali gitu. Justru Bayar kamu yang harga harus ya. kamu yang harus membayar harga kayak gitu. Nah, itu bedanya di situ. Iya sih, bener-bener berbeda sih dari dunia seluler sampai ke dunia dimana kita pelayanan di gereja. Banyak perbedaan yang terjadi di situ pastinya ya. Mana mungkin kalau di seluler saling sikut sama sikut supaya bisa jadi lebih baik, supaya bisa performance, banyak orang yang bayar kita buat kita jadi tampil artis apa ini ono. Tapi kalau misalnya di gereja sendiri kita malah fokusnya ke Tuhannya, supaya orang dimana pada saat kita main musik, pada saat kita menyembah Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi satu sama lain ya gitu ya. Iya, satu lagi itu kalau misalnya kita berkecimpung di dunia sekuler itu kita bisa kayak pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya tempat ini nanti ada panggilan orang lain yang bayar lebih tinggi, kita akan pindah ke tempat lain. Nanti ada orang ini jadi ngejob dari panggung ke panggung. Tapi kalau untuk pelayanan kita nggak bisa kayak gitu. Karena tempat pelayanan ini bukan sembarangan tempat pelayanan kan, bukan kita manggung di kafe juga ya. Jadi kita harus tertanam dan bertumbuh di satu tempat. Betul. Ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang tuh bikin orang yang sudah terjun di dunia sekuler itu kayak berat hati untuk melepas itu, untuk diam untuk pelayanan itu kadang berat. Karena mereka sudah kayak sudah terbiasa dengan hal-hal manggung sini, manggung situ, dapat bayaran sini, dapat job situ, sana sini itu. Daripada netap di satu tempat, harus kayak pelayanan di satu tempat, nggak pindah-pindah, terus bertumbuhlah berkembanglah di situ. Kadang-kadang orang nggak bisa mantepin hati untuk ngambil keputusan begitu. Berarti ya banyak hal yang kita pelajari dari mereka, dari dimana awalnya mereka pada saat mau pelayanan awalnya hanya iseng-iseng dapat menyalurkan bakat, tapi dari situ mereka dapat menjadi berkat bagi satu gereja ini sendiri. Puji Tuhan. Ada lagi Jose? Mungkin mau nanya gimana sih caranya pas pelayanan di gereja itu biar keangkuhannya ingin menonjolkan diri sendiri itu egonya bagaimana meredam egonya kita sendiri gitu. Iya benar sih, kadang-kadang kan ya ego tuh membuat satu kelompok komunitas, apalagi kalau misalnya di gereja kan banyak pemain musik lainnya. Kadang-kadang ego kita tuh pengen, aku pengen yang lebih menonjol gitu. Gimana sih kalian meredam itu? Mulai dari siapa? Kalau dari saya sih yang pastinya sih saya cuman ada prinsip di atas langit. Pasti ada langit. Ya, karena keren sekali tapi pokok ini. Jangan sampai kita terlena dengan skill dan kemampuan kita yang saat ini ada. Tetap harus berlatih, terus tetap belajar. Kita ada pembagian dalam bermusik itu harus ada pembagian pada saat partnya si piano main, si drummer main, atau si gitar. Kita harus berbagi itu. Di sana dimana ada part-partnya masing-masing, mereka bisa saling menutupi dan sehingga menjadi suatu kemasan yang sangat baik. Jadi si orang yang mendengar itu enak-enak dengarnya kayak itu, nyaman, benar-benar nyaman. Enggak, aduh, nih bandnya ini sakit banget dengarnya, gak enak kalau kayak itu. Berarti kalau udah menonjol itu salah satunya ya hampir ada rasa kesombongan sih sebenarnya. Itu benar-benar harus kita tekan dan yang pasti harus belajar rendah hati. Betul. Bukan rendah diri loh. Iya. Rendah hati dan rendah diri itu beda. Jadi belajar kita rendah hati bahwa teman-teman semua kita nggak bisa tuh. Kita dalam satu perform, gue yang paling menonjol. Contoh drum, saya main drum. Tanpa drum nggak mungkin bisa jalan. Nggak bisa. Misalnya gitu. Jadi kayak firman Tuhan
ada bicara kayak gini, banyak anggota tapi satu tubuh. Betul. Kita semua satu tubuh semua nih. Ada piano, ada drum, ada gitar, ada bass. Nah, jadi semua saling membutuhkan sehingga itu satu membuat berkesinambungan. Jadi saling berkorelasi. Kolerasi apa namanya itu. Jadi sampai suatu kita bisa mendengarkan suatu harmoni yang enak. Kalau semuanya saling menonjol, itu pasti dipastikan itu nggak bagus hasilnya. Harus rendah hati lah ya, Harus Ko, ya rendah hati. kira-kira. Dan banyak teknik lagi sih. Banyak teknik. Iya. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut bisa Hubungi tanya di secara bawah ini. umum. Hubungi di Bisa bawah ini. lebih lanjut. Iya. Nanti tinggal bayar aja per menitnya berapa. Endorse ya? Iya, endorse. Oke, jadi sama lah kayak Koniko bilang tadi itu, kalau misalnya di dunia sekuler kan saling sikut. Jadi kalau misalnya skill kamu tidak menyamai teman-teman kamu bakal kesingkir, gitu. Tidak kepake. Nah, kalau di dalam pelayanan kayak gitu nggak ada yang namanya saling sikut kayak gitu. Justru saling rangkul kalau di pelayanan kan. Karena apa? Kayak tadi dia ngomongin Koniko, kita ini satu tubuh. Dalam satu tubuh kalau nggak ada kepala gimana? Kalau nggak ada tangan gimana? Pasti kan harus butuh kepala, butuh tangan, butuh kaki, butuh mata, butuh hidung kayak gitu. Jadi kita bikin satu kesatuan untuk memuji Tuhan. Itu kan tujuannya kan memuji Tuhan kayak gitu. Satu kan bukannya kita menonjolkan skill satu sama lain. Kalau kita mau menonjolkan skill satu sama lain, dipastikan itu bakal saling sikut dan akhirnya pasti bubar. Itulah kenapa banyak band sekuler itu bubar. Karena mereka nggak bisa menghargai satu sama lain gitu. Mereka saling sikut, mereka saling ingin menonjol. Nanti yang satu ngatain yang satu ngatain itu. Nah, itu yang membedakan orang di dunia sekuler dengan orang yang di dunia pelayanan itu. Gitu. Iya sih. Ya, skill itu juga penting, skill itu perlu. Kita belajar ini meningkatkan skill supaya perform kita tuh bagus. Tapi bukan skillnya yang harus ditunjukin kayak gitu. Tujuannya kan beda kan yang gitu. Betul. Ya, tapi ada satu statement sih yang kadang-kadang kita pada saat pelayanan itu, oh saya pelayanan nih. Ada satu ayat yang sering dipakai, Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat rupa. Nah, itu jangan sampai kayak ini untuk kita dalam pelayanan. Tipsnya. Nah, jadi kita harus sesuai dengan ayat itu. Jangan kita tiap hari kita pelayanan salah mainnya, terus tidak perfect main pada saat kita melayani dikasih waktu sudah. Jadi pada saat kita melayani itu benar-benar harus belajar persiapan. Nah, bagaimana Tuhan memang melihat hati, tapi kita harus siapin hati kita. Lalu pada saat kita melayani ya siapin untuk belajar, ngulik lagu, terus part-partnya semua dipelajarin, terus bagian-bagiannya semua dipelajarin juga. Jadi sehingga semua itu terpenuhi. Antara Tuhan melihat hati ya, lihat hati benar. Kita dari hati kita benar untuk pelayanan. Terus kedua, manusia melihat rupa. Nah, ya rupanya kayak apa sih? Ya kalau kita memang kita jangan sampai ada distract, pengganggu. Jadi kalau kita memang kita hati aku benar, tapi pada saat kita main musiknya palas-palas, nyaman nggak kalian dengar? Enggak sih, aneh Pak. Nyaman nggak? Nggak Oh nyaman tapi sih. aku ini benar loh, aku hidup benar loh. Nah tapi kan itu kan jadi suatu distraksi antara itu yang tidak berkesinambungan sehingga saling bertolak belakang. Iya, betul. Jadi kedua itu harus seimbang menurut saya. Nah, kalau memang kita hati kita bagus, kita pelayanan, jadi usahakan itu benar-benar persiapan hati. Kalau saya sih pribadi kadang-kadang ketika hati saya nggak bagus, mood saya jelek. Nah itu kadang-kadang pengaruh sama semua tim. Bisa merasakan lah ya. Merasakan. Gitu ya. Jadi ketika itu harus benar-benar kita tahan hati kayak gitu. Ya puji Tuhan ya pasti hasilnya bagus. Kalau kita nggak latihan ya udah kacau-kacauan hari itu. Pada saat kita mau latihan, temen yang udah ngulik kan kesel. Iya betul. Aku sudah belajar capek-capek katanya.
aku lupa, aku baru hari ini baru belajar. Kesiannya rasanya. Kan kesel kita kalau kita main belajar main kayak itu kan. Betul. Harusnya kita teman belajar, kita belajar sama-sama belajar, udah semua jangan jadi satu. Plek. Jadi joinnya, connect-nya enak, gampang sih, gampang. Terus, Berarti pada saat kalian pelayanan juga berarti kalian butuh Waktu semacam latihan, waktu untuk latihan. Pasti latihan kalian secara juga pribadi. secara pribadi pertumbuhan kalian dengan Tuhan juga harus berjalan dengan baik. Iya. Supaya pada saat kalian pelayanan ada satu roh hikmat yang bahasa Tuhan tuh akan transfer Ya, kepada benar mereka sekali. semua gitu. Karena ada satu perkataan, ada satu ayat Alkitab bilang gini, Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita semakin intim sama Tuhan, semakin kita saat teduh sama Tuhan, berdoa, jadi hikmat dan pengetahuan itu akan diberikan kepada kita gitu loh. Jadi pada saat kalian pelayanan itu tidak akan sia-sia semuanya. Itu akan terpakai pada saat kalian nanti pelayanan. Bukan hanya pelayanan sih sebenarnya, pada saat kalian menjalani kehidupan sehari-hari juga mungkin kalian akan memakai itu hal gitu kan. Iya sih. Hari ini banyak banget sih yang aku dapetin ya dari mereka berdua ini. Luar biasa. Ada satu tips lagi yang Waduh, mau kasih. banyak sekali kita Sekali dapetin ini. hari ini ya. Sebenarnya guys. kok banyak kalau mau minum diomongin. dulu sambil ngopi-ngopi. Oh. Kita nggak sponsor dari mana-mana ini, tapi tanpa sengaja ada minum kopi. disensor. Tapi nggak ada sponsor. Jadi kayak gini, yang namanya kita pelayanan itu harus ada persiapan. Tuh, betul. Itu pun tetap berlaku untuk di dunia sekuler. Iya. Karena kan kalau misalnya sebelum kita manggung ada festival-festival kayak gitu, pasti kita rental tempat band lah, sewa tempat band kayak gitu, latihan berjam-jam, bahkan seminggu bisa latihan 3-4 kali kalau mau manggung supaya apa tampilnya maksimal. Betul. Nah, masa untuk dunia sekuler kita berani bayar kayak gitu, untuk Tuhan kita nggak bisa kayak gitu. Betul itu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Tuhan asal-asalan. Kadang banyak pemusik yang pikir, lagu ini kan sudah sering dimainin, gak usah Gampang latihan lah, mudah lah gitu kan. Gak usah latihan lah. Wah, kesombongannya sudah mulai keluar. Nah, biasanya banyak pemusik-pemusik, kadang singer, kadang singer gereja atau WL juga berpikiran seperti itu. Iya. Nah, tapi tiba-tiba ternyata pada saat mereka melayani orang, itu pesan dari lagu itu nggak tersampaikan ke jemaat ya gitu. Nggak ada implikasinya dan jemaat itu ngerasa kayak kosong. Biasa Kamu aja nyanyi lah ya. cuma sekedar nyanyi kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu karaoke doang kan bisa. Nggak perlu pelayanan atau gimana. Nah, itu kadang-kadang pemusik gereja juga pemusik terus singers, WL itu juga harus memperhatikan persiapan yang harus disiapin sebelum kita pelayanan gitu. Bukan cuma di dunia sekuler, di dunia pelayanan itu pun harus ada persiapan gitu. Karena nggak bisa semua sesuatu yang tanpa persiapan itu bakal kacau. Seberapa hebatnya kamu, kalau kamu nggak persiapan itu pasti akan kacau. Itu. Jadi jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa kayak, wah aku lebih senior, lebih di sini aku junior, aku tidak bisa. Nggak ada. Yang namanya di gereja tuh ada yang namanya senior junior. Lu sudah bertobat duluan, gua baru bertobat, itu nggak ada. Yang ada tuh kita sama-sama, yuk nanti waktu Tuhan datang kita sama-sama diangkat. Amin. Sama-sama di surga sama-sama Tuhan kayak gitu. Oh, ada kira-kira Tuhan yang angkat yang berat ini. Kan rohnya. Saya harus Ya, diam dulu. orangnya. Ya. Orangnya. Bukan fisik. Itu kan Ya. rohnya bukan Oh, fisiknya. gitu. Karena di mata Tuhan semuanya sama. Nah, kira-kira kalau misalnya kita yang balik bertanya, kalian berdua juga pelayanan di gereja. Pelayanan. Nah, kalian pernah nyanyi untuk sekuler atau gimana? Kalau dari saya, kalau untuk sekuler cuman 2 kali kayaknya. Nah, Enggak. itu ada yang rasanya berbeda nggak? Tentu. Kalau yang satu ini drummer dan saya tahu dia tuh pasti jadwal sekulernya juga mungkin banyak. Tapi kalau misalnya kan kalian juga pasti bisa kayak gitu, nah bisa ngerasain apa yang bedain kalian di dunia sekuler sama di dunia dunia pelayanan kayak gini, pasti berbeda kan? Ya kan, nah jadi apalagi kalian juga tumbuh lingkungan gereja dan kalian juga pelayanan harus tahu bayar harga gimana, apa nanti generasi kalian seterusnya tuh juga akan kayak gitu itu, ya kan? Nah kalau misalnya kayak ini Kezia, Jose pasti tahu lah gimana dari bawah mereka belajar, untuk sampai ke atas itu banyak perjuangan,
Iya, betul sekali sih. Ada lagi guys? Aku sudah sih. Sudah. Ada lagi nggak? Kalau Jadi- ngobrol banyak ya. Iya, kita nggak terasa udah ngobrol berapa lama Ada ya. banyak. Dapat banyak hal yang kita bisa pelajari dari kakak-kakak kita hari ini, Koko Cece ya guys. Di Koko Cece kita hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Semoga dari mereka yang sharingkan kepada kalian dapat bermanfaat. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan lebih lanjut tentang musik, jangan tanya kepada saya, Boleh. bisa tanya kepada mereka di bawah link ini. Nanti kalian bisa menanyakan lebih lanjut. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang musik. Jadi kalian bisa menanyakan secara langsung kepada mereka. Oke? Oke, terima Oke. kasih. Terima kasih. See you. Sampai jumpa Bye-bye. next time. Bye.